Bentar. Dan tadi juga habis ngajar di Al-Islam. Kemudian ada tamu juga dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Jadi kita akan memulai sebentar lagi. Siap-siap semuanya ya. Tunggu sebentar dulu ya. Kita baru nyampe ya.
Tes 1, 2, 3. Dengar suaranya? Dengar Ustadz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini siang berbahagia walaupun saya agak terlambat karena tadi sebelumnya mengajar di Al-Islam dan ada tamu dari STID. Kemudian masih ada yang yang mengerjakan di rumah sehingga harus membagi satu waktu untuk 3 pekerjaan. Jadi dimaklumin. Kemudian pada sore siang hari ini kita akan bahas hadis Umdatul Ahkam yang ke-17 ya. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas hadis Umdatul Ahkam yang ke-16 tentang kebersihan dan siksa kubur ya. Maka hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-17. Mohon maaf mungkin tidak saya kopikan sementara ini, tapi membaca di tempat masing-masing ya. Untuk Umdatul Ahkam, baca di tempat masing-masing. Ntar ini kok gimana? Hmm, Ya, hadis yang ke-17 tentang udah masuki masalah siwak ya. Kita udah masuk ke bab siwak. Hmm, aneh ini. Kita masuk ke bab siwak. Bentar, ini ada problem sedikit di laptop saya, nggak kelihatan di sini. Dari ke-17. Ya, ini terbalik. Mohon maaf. Ya, hadis ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Jadi hadis yang ke-17 adalah tentang siwak. Siwak itu apa? Siwak itu adalah sebagaimana kita ketahui ya ismun lil ud alladzi yustasawwaka bihi. Jadi sebenarnya adalah nama dari alat yang terbuat dari akar ya. Buah arok namanya ya. Itu kemudian kita pakai untuk membersihkan gigi ya dan membersihkan mulut dan dari situ kita dapat pahala. Kenapa ini disebut? Mungkin hari ini kita mungkin tidak bisa nuliskan antum ya, tapi nanti ditulis sendiri. Tapi dapat pahala. Siwak ini sebagian ulama mengatakan tidak bisa diganti dengan sikat gigi atau odol karena berbeda antara odol dan sikat gigi, odol dan siwak. Ya, gimana? Odol dan siwak. Odol dan sikat gigi. Karena siwak itu mengandung zat yang tidak dikandung oleh odol. Ya, dia itu kalau digigit atau dipencet itu mengeluarkan cairan cairan itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut kita. Eh, Odol walaupun bisa seperti itu, tetapi tidak maksimal. Perbedaan antara siwak dengan sikat gigi yang ada odolnya, seperti perbedaan ketika seseorang mencuci piring atau mencuci bejana yang dijilat anjing dengan sabun dan dengan tanah.
sabun tidak bisa mewakili tanah karena ada zat-zat bakteri yang dibawa anjing yang tidak bisa dibersihkan dengan sabun manapun juga kecuali dengan tanah. Begitu juga siwak ini, tapi kalau yang membersihkan bejana itu kan wajib. Kalau siwak ini sunnah. Jadi kalau punya siwak itu jauh lebih baik. Tetapi kalau nggak pakai siwak juga nggak apa-apa pakai odol. Kemudian ada orang yang sekarang yang kemudian mengakali. Mengakali itu maksudnya apa? Menggunakan odol yang capnya siwak. Ketika ditanya kok pakai odol, ya kan ini odol siwak. Atau odol yang bahannya dari siwak. Nah, itu sah-sah aja. Yang penting adalah membersihkan gigi, membersihkan mulut. Nah, itu sunnahnya. Boleh pakai odol, boleh pakai siwak. Zaman dahulu itu menggunakan siwak karena khasiatnya yang begitu banyak. Ya. Ada seorang syekh dari Al-Azhar, umur 70 tahun, datang ke Indonesia dan saya sempat menemani. Salah satu kelebihan beliau itu giginya masih utuh. Tidak ada yang copot, tidak ada yang goyang, tidak ada yang lubang. Kenapa? Jawabannya sejak kecil dia menggunakan siwak dan tidak pernah menggunakan odol dan pasta, sikat gigi dan pasta gigi sama sekali. Sehingga umur 70 tahun giginya masih kuat, masih utuh, tidak lubang. Sedangkan gigi kita yang tidak menggunakan siwak sudah lepas, sudah kerowak, sudah sakit, bahkan kadang-kadang masih kecil pun giginya sudah lubang, sudah sakit karena banyak makan permen, ya, banyak makan coklat, banyak makan yang manis-manis, ya. Padahal itu bisa dibersihkan dengan siwak. Itu pengertian siwak, ya. Kenapa siwak ditaruh di sini, ditaruh di bab toharoh? Karena salah satu bentuk wudhu itu adalah membersihkan toharoh pensucian. Sehingga sangat tepat kalau disebutkan tentang sunnahnya siwak ini. Adapun bunyi hadis yang ke-17 adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau bukan khawatir memberatkan, ya, asyqa itu memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan memerintahkan untuk menggunakan siwak secara wajib setiap sholat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada umatnya, tidak mau berbuat yang memberatkan umatnya. Jadi kalau kita tulis berarti faedah pertama, ini lagi error nih, bentar. Ya. Faedah pertama, dan hadisnya. Oh, ya, hadis pertama 17 tentang siwak, ya. Ini tentang siwak. Siwak adalah pengertian siwak berarti, ya. Ini berarti nanti pengertian siwak. Pengertian siwak. Ya. Siwak adalah, dan seterusnya sudah saya terangkan tadi, ya. Kedua, pengertian siwak dan keutamaannya. Berarti nanti ini bab pertama itu pengertian siwak dan keutamaannya yang tidak bisa diganti, yang tidak bisa diganti dengan sikat gigi dan pasta gigi. Ya.
Maksudnya tidak diganti keutamaannya, tidak bisa diganti keutamaannya dengan sikat gigi dan meski walaupun ya secara umum untuk pembersihannya bisa diganti. Ya, tapi keutamaannya tidak bisa diganti secara penuh. Paling sebagian keutamaannya mungkin baru bisa diganti. Ya. Ya. Yang kedua, bahwa disebutkan di sini siwak disebutkan dalam kitab Toharoh karena siwak termasuk alat untuk membersihkan gigi dan mulut. Tiga, hadis di atas menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya karena tidak mau membuat mereka capek, tidak mau membuat mereka penat. Yang penting salah. Di antara dalilnya, yaitu dalil tentang kasih sayang Rasul adalah firman Allah. Firman Allah, ada yang tahu nggak firman Allah di mana? Yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. A, ada yang tahu? Di antaranya adalah A, firman Allah. Para hafizatul Quran. Tahu nggak? Jadi begini ya, antuna penghafal Quran. Tapi jangan lupa menghafal ayat-ayat tertentu. Jangan lupa menghafal tema-tema tertentu atau ayat-ayat berhubungan dengan tema-tema. Seperti pada kasus ini. Tunjukkan ayat yang berhubungan dengan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Itu harus tahu RTUM. Kalau sudah hafal Quran harus tahu. Ya. Di antaranya ya tolong dihafal nih ya. Kalau hadis mungkin ya nggak terlalu lah dihafal. Tapi kalau ayat harus hafal. Di antaranya adalah firman Allah di dalam akhir surat Taubah. Coba dibuka akhir surat Taubah. Surat yang ke-9. Caranya untuk buka surat ke-10 mundur satu langkah. Surat Taubah. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. 128. Karena surat Taubah itu jumlahnya 129. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi adik-adik RTUM bahwa
apa namanya, dua ayat terakhir surah Al-Taubah ini sangat penting. Boleh kalian menghafal Al-Quran, tapi jangan lupa hafal dua ayat ini menjadi buah bibir kita, menjadi kebiasaan kita. Yang pertama, 128 itu tentang kasih sayang Rasulullah. Sifat Rasulullah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya. Telah datang seorang rasul. Pertama, sifat rasul itu min anfusikum, dari diri kalian, ya. Rasul itu berasal dari diri kalian, yaitu dari manusia. Coba kalau rasul itu dari jin, dari malaikat, bingung kalian ya. Maka rasul itu berasal dari manusia, min anfusikum. Bahkan dari kalangan kalian, kalau orang Quraisy berarti dari suku Quraisy. Tapi tentunya kalau kepengen lebih luas adalah dari diri kalian, dari manusia. Ini seperti firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untuk kalian istri-istri dari diri kalian, itu dari jenis manusia. Coba kalau pasangan kita dari jenis jin, nah itu kan repot. Maka di sini sama juga, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kalian. Yang kedua, azizun alaih. Ini enggak saya tulis ayatnya ya. Apa namanya? Dicari sendiri nanti, surat Taubah ayat 128. Azizun alaihi, sangat berat baginya apa yang membuat kalian sengsara. Azizun alaihi ma'anittum. Sifat kedua, bahwa Rasulullah itu sangat sedih kalau kalian ini merasa berat. Mohon maaf nih, baterainya mau habis. Kalau kalian itu merasa berat. Bentar ya. Ya. Azizun alaih. Ya. Azizun alaih, yaitu merasa berat jika kalian capek. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minin. Harisun alaikum, sangat kepingin kalian itu mendapat kebaikan. Nah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman dia sangat sayang, ya. Dia sangat sayang dengan orang-orang beriman. Ya, lanjut. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Jadi sifat pertama min anfusikum, sifat kedua azizun alaihi ma'anitum, ketiga harisun alaikum, keempat bil mu'minina raufur rahim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat Rasulullah SAW. Ini layarnya kelihatan nggak? Halo? Coba saya ceknya pakai HP lain ya. Ini harus pakai HP yang lain.
Oke, berarti kelihatan. Oke. Jadi firman Allah SWT dalam surat Taubah 128 itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu sayang kepada umatnya. Lah, ke 129-nya ini tambahan, nggak masuk dalam pelajaran, tapi tambahan ya. Fa'in tawallau, fa'in tawallau fakul hasbiyallah. Jika mereka berpaling tidak mau ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka katakanlah kul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi nanti akhir ayat ini RTM wajib menghafal ya. Ini adalah zikir pagi dan petang yang dibaca terus. Dibaca hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illahu qul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebagian ulama mengatakan dibaca 7 kali pagi dan petang. Ya, ini jimat ya. Artinya kalau kita baca ini jadi kuat. Ya. Itu ya, itu dalil pertama. Surat Al-Taubah ayat 128. Ya. Dalil kedua, ya, firman Allah dalam surat Ali Imran. Ada yang tahu ayat berapa surat Ali Imran? Surat Ali Imran. Tentunya ya sebelum surat An-Nisa ya. Setelah perang apa namanya? Pas perang Uhud ya. Ayatnya 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. 159. Ya, ini kita perbanyak ayat karena kalian adalah hafizatul Quran. Surat Ali Imran 159, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jadi Rasulullah itu tidak keras hatinya tapi sayang kepada umatnya ya. Itu diantaranya ya. Dalilnya 2. Kalau mau 3 juga ada dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Kalau mau dalil lagi firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, surat Asy-Syu'ara akhir. Dalam bukanya buka surat Al-Qasas terus baru ke belakang 1 halaman. Ya. Yaitu maaf surat suara itu surat An-Naml udah ke belakang 1 ya. Nah, akhir surat suara tepatnya pada ayat 215. Wahfid janahaka limanit tabaka minal mu'minin fain asoka fakul ini bari mimma ta'malun 215 ya. 215 surat suara. Wahfid janahaka limanit tabaka minal mu'minin. Baik, itu pelajaran ketiga. Hadis di atas menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Lanjut ya, kita lanjut ke hadis di atas. Ya. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Ya. Tentunya nomor 1 sudah tadi pengertian siwak dan keutamaannya.
Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Kita toharoh, munasabahnya. Yang ketiga, keempat, ya, bahwa digunakan, jadi istihbab penggunaan siwak pada waktu sholat. Menurut Ibnu Daqiq, rahasia kenapa diperintahkan bersiwak setiap sholat, karena ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebaiknya dalam keadaan yang lebih baik, keadaan yang wangi, bersih, ya, tidak dalam keadaan yang rusuh, bau gitu ya. Itu untuk menghormati ibadah. Yang kedua, karena malaikat itu bersama orang-orang yang sholat. Jadi ketika kita sholat itu malaikat berada di situ. Maka ketika kita bau, malaikat akan menjauh. Dengan adanya siwak, maka malaikat akan mendekat. Sebagaimana yang disebutkan bahwa kita kalau makan bawang merah atau bau makanan jengkol, ya kan, ada yang suka makan jengkol ya. Kalau makan jengkol, maka jangan mendekatin musola, ya, karena akan mengganggu malaikat dan mengganggu orang-orang yang sholat. Ya. Disebutkan di dalam hadis lain, man akalat saum awil basol, barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih atau jengkol, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat itu merasa bau, ya, jijik dengan bau itu sebagaimana anak Adam. Yang keempat, apa? Siwak disunahkan ketika sholat karena memang kita dalam keadaan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan untuk berhias dan berbau yang enak pakai minyak wangi, ya. Siwak disunahkan pada waktu sholat karena beberapa hal. A. Untuk menghormati ibadah sholat, di mana kita menghadap Allah. B. Agar malaikat tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap. Sebagaimana malaikat merasa tidak nyaman dengan orang yang makan bawang putih dan bawang merah serta jengkol atau bahkan bau rokok. Itu ya. C.
agar tidak mengganggu jamaah lain dengan kaum kaum ya, ya itu pelajaran keempat. Pelajaran kelima, dalam riwayat lain disebutkan bahwa siwak ini dianjurkan ketika berwudu. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa ketika sholat itu maksudnya ketika mau sholat, yaitu ketika berwudu. Jadi bisa ditafsirkan bahwa maksud ketika hendak sholat adalah ketika berwudu dan karena bersiwak ketika berwudu lebih mudah dibanding lebih mudah dan efektif dibanding bersiwak ketika hendak sholat. Ya saya terangkan ya bahwa bolehlah siwakan waktu mau sholat, tetapi eh, ketika mau sholat itu biasanya bekas-bekas apa siwak itu yang kita pakai itu masuk ke gigi kita, tersisa di mulut kita, sehingga kadang-kadang mengganggu sholat karena dia harus membersihkan bekas-bekas itu ketika waktu sholat atau ketika mau sholat. Dan ini tidak efektif. Bahkan ada sebagian imam yang kemudian bersiwakan di depan jamaah. Dan ini menurut saya tidak bagus ya, karena tidak ada kalau di Indonesia tidak pas karena menampakkan gigi ya di depan jamaah. Kalau mau siwak waktu sholat atau ketika sebelum sholat ya menghadap kiblat, jangan menghadap jamaah. Itu pun bagi yang mampu atau tidak mengganggu bekas siwaknya dalam sholat silahkan. Tapi kalau mengganggu
mendingan siwakan itu sebelum berwudu ketika mengganggu bekas-bekas siwak di mulut itu bisa dihilangkan dengan berkumur-kumur ya, bisa dihilangkan dengan berkumur-kumur sehingga ketika sholat itu sudah bersih, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Wallahu alam sholat ini istihad dan apa namanya pelajaran yang dari pengalaman yang ada itu ya. Pelajaran berikutnya, bahwa syariat Islam itu mudah, tidak susah ya, karena Rasulullah karena Rasulullah tidak mewajibkan siwak ini kepada umatnya. Berarti kan mudah. Dan sampai situ dulu. Ini hadis yang ke-16. Ke ya 17 ya ke-17. Baik hadis ke-18. Hadis yang ke-18. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Coba sekarang eh, apa namanya apa namanya asrama Jati Bening, dibaca asrama Jati Bening hadis ke-18. An Hudzaifah bin An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashussu fahu bisiwak. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau biasa menggosok mulut beliau dengan siwak. Apabila beliau bangun malam ya susufau bisiwak ya, menggosok mulutnya dengan siwak. Yaksilu, ya susu itu artinya yaksilu wayudalliku, membersihkan dan menggosok. Ya susu artinya apa? Membersihkan dan menggosok. Hadis 15 ya, arti ya, arti ya susu biar cepet ya. Saya nggak nulis bahasa Arabnya. Ya su, ya su, ya susu, ya su.
Ya, shu. Ya. Ya, shin, shot. Ya, shin, shot. Ya, shu. Bukan susu. Bukan shu. Tapi su. Nah, gitu ya. Su. Shin, shot. Ya, shu. Artinya adalah menyuci dan menggosok. Yang fahu mencuci mulutnya dan menggosoknya dengan siwak kalau bangun malam. Jadi nomor satu, nah dua Rasulullah itu suka kebersihan, menunjukkan Rasulullah mencintai kebersihan. Sehingga malam hari beliau membersihkan mulutnya. Sehingga ketika bangun tidur, beliau menggunakan siwak. Kenapa bangun tidur? Karena tidur yang panjang itu biasanya menyisakan bau mulut yang tidak sedap. Itu ya. Jadi makanya siwak itu, kalau menurut Abi Suja, menurut Madzhab Syafi'i, siwak itu disunahkan dalam beberapa hal, di antaranya ketika bangun tidur. Ya, karena ketika bangun tidur, karena bangun tidur itu yang menyebabkan adalah karena tidur itu sama dengan diem lama. Diem lama itu menyebabkan berubahnya bau mulut. Sehingga disunahkan menurut Madzhab Syafi'i yaitu siwak ketika diem lama ketika bangun tidur. Nah, gitu ya. Sebagaimana kalau habis bangun tidur gosok gigi, sebaiknya begitu. Baik, itu hadis ke 17. Sekarang masuk ke hadis yang ke 19. Ini hadisnya panjang. Asrama Mozat. Mana asrama Mozat? Saya beri judul ya. Kalau hadis ke apa tadi? Ke 17. Pengertian dan keutamaan siwak. Keutamaan siwak. Yang kedua, hadis ke-18 kita beri judul ya, siwak di malam hari. Siwak bangun tidur. Siwak ketika bersiwak ketika bangun tidur. Bersiwak ketika bangun tidur. Oke.
19 silakan dibaca Mozat. Mana asal Mozat kalau kelihatan asal 7 ini ada tulisan 7 itu Mozat ya. Ustaz. Ya silakan dibaca. 19. Hukum siwak setiap waktu dan menggunakan siwak orang lain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abdurrahman, dakhala Suaranya Abdurrahman, kurang keras tuh dekatkan mic-nya. dakhala Abdurrahman, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman qadratun yastannu bihi fa'abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa'akhadhatu siwaka faqadamtuhu wa naghsatuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama ada fama ada ana faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi rafiqil a'la salasan thumma qada wa kanat taqulu Aku ma dia ta alaihi. thumma qudi alaihi wa kanat taqulu ma ta bainaha haqitani wa dhafitani wa fi lafdin fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbu siwaka faqultu akhuduhu laka fa asyara bi ra'sihi an-na'am hadha lafdul Bukhari wa li Muslim nahwuhu. Ya terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkunjung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan saya sedang menyandarkannya ke dadaku. Abdurrahman membawa siwak yang masih segar. Dia gunakan untuk menggosok gigi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memandanginya. Maka saya mengambil siwak tersebut lalu menggigitnya, menyela-nyelanya dan memperbagusnya. Kemudian saya menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menggosok gigi dengannya. Saya belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok gigi lebih bagus daripada itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir selesai, beliau mengangkat tangannya atau jari-jarinya dan mengatakan pada teman yang lebih tinggi 3 kali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di antara dadaku dan tenggorokanku. Dalam lafaz lain, aku melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya dan saya tahu beliau menyukai siwak. Saya berkata, aku mengambilkannya untukmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepalanya yang artinya ya. Ini adalah lafaz Bukhari. Sementara dalam riwayat Muslim serupa itu. Baik. Ini hadis panjang. Intinya bahwa Rasulullah SAW bersiwak sebelum beliau meninggal dunia ya. Adik-adik, ini peristiwa ketika beliau sebelum meninggal dunia ya. Ceritanya secara singkat bahwa Aisyah bercerita, Aisyah itu anaknya Abu Bakar yang paling kecil ya. Kakaknya namanya Abdurrahman. Itu kakaknya, jadi masuk ke Aisyah nggak masalah, itu adiknya sendiri. Jadi Abdurrahman itu masuk menemui Nabi Muhammad SAW yang lagi berbaring di atas pangkuannya Aisyah. Ya, beliau kan lagi sakit. Sakit itu biasanya bermanja-manjaan di pangkuan istrinya. Itu boleh itu. Kalau suaminya sakit, maka istrinya itu suka kalau suaminya itu bermanja-manjaan di pangkuannya. Kemudian Abdurrahman ini lagi bersiwak. Maka diminta oleh Aisyah, minta pinjam-pinjam siwaknya. Siwak ini kayak permen, kayak mainan gitu ya. Jadi pinjam itu, siwaknya pinjam-pinjam. Kemudian dibersihkan oleh Aisyah, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Jadi Aisyah
kenalkan ya Rasulullah, mau enggak siwakan? Mau katanya, tapi tidak bisa bicara. Iya katanya. Maka kemudian beliau menggunakan siwak dalam keadaan sakaratul maut itu ya. Kemudian ketika selesai siwak, beliau mengatakan firafikil a'la, maksudnya kita kita mau pergi. Rafiqul a'la itu maksudnya teman yang di atas itu malaikat. Kita mau ke atas atau mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikatnya sudah kelihatan tuh lagi mau jemput itu. Firafikil a'la, firafikil a'la, firafikil a'la. Kemudian beliau kemudian meninggal dunia ya. Jadi meninggal dunia di bawah pangkuan di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Itu intinya ya, inti hadisnya ya. Artinya apa? Siwakan ini luar biasa ya. Sampai Rasulullah pun sebelum meninggal dunia masih kepengen menggunakan siwak. Luar biasa. Jadi kalau di sini mufradaknya yastannubi ini adalah menggunakan siwak. Fa'ab fa'abaddahu bitahfifil ba fa'ab al-muwahhadah wa tasdidud dal fa fa'abda fa'abaddahu muda ilai basaru wa atalahu memandangnya fa'ab fa'abadahu fa'abadahu bacanya fa'abadahu ya kalau di sini wa ana mustanidatuhu ila sodri saya menjadi sandaran Rasulullah di atas pangkuanku wa ma'abdurrahman siwakun rotbun siwak yang basah yang sedang dipakai fa'abadahu Rasulullah memandangnya lama kok melihat Abdurrahman bersiwakan dilihat terus ya jadi fa'abadah itu artinya memandang lama baina khafat baina kotani wada kota baina khan jadi maksudnya adalah hakinah hakinah itu artinya ma baina turkuwaita ini wa hablul atik wadaka tarful fulkul a'la jadi khanikoh khanikotai baina khanikotai wada kotai khanikotai itu adalah antara leher ya ya antara atas dada sampai dagu ya ya leher bagian bawah dada di atas buah dada itu ada leher ya di situ itu namanya baina khani kota ini baina khakinatai wada kinai wada konatai ya zakinotai wahakinotai hakinotai wada kinatai ya. Itu artinya ya jadi kalau diartikan di situ secara bahasa Indonesianya adalah eh, di atas apa namanya di atas pangkuannya lebih tepatnya jadi beliau meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha faqadim tuhu artinya adalah apa namanya madhab tuhu bi asnani liyalin jadi dimut nyam 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 gitu supaya empuk siwak itu kan keras diambil oleh Aisyah dari Abdurrahman dan dimut nyem 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 supaya empuk itu siwaknya ya dengan seluruh mulutnya sehingga kalau empuk baru diberikan kepada Rasulullah jadi biasa orang dulu itu maka bekas minuman temannya pun diminum kalau orang Indonesia kan jijik di Sudan itu ketika saya ke Sudan itu jajan di warung pinggir jalan itu bukannya di Sudan di Mesir juga gitu nah, jadi satu gelas itu untuk bareng-bareng gitu ya
gantian. Bahkan Aisyah dengan Rasulullah pun, jadi Aisyah minum, maka Rasulullah minum di tempat bekas mulutnya Aisyah ketika minum. Biasa itu untuk membuat hati kedua pasangan menjadi ya, semakin sayang, ya. Cinta mulai semakin bertumbuh itu dengan cara apa seperti itu ya, minumnya satu gelas, makanya satu piring, saling menyuapin, ya suami nyuapin istrinya, istri menyuapin suaminya, itu biasa ya. Maka minum pun bekas minuman istri, bekas minuman suami itu dilakukan seperti itu sunnah untuk memupuk rasa cinta antara keduanya. Itu ya. Jadi apa namanya? Dan itu bukan hanya suami istri aja, antara kakak dan adik, antara Abdurrahman dengan Aisyah. Itu bekas siwaknya Abdurrahman dipakai Aisyah dan dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya, itu makna hadis secara umum. Aisyah ini kisah di atas itu menunjukkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada siwak. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan tadi. Padahal dia lagi sakaratul maut. Ya, itu ya. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ya, menggunakan siwak yang empuk, jangan yang keras. Kalau keras bisa merusak gigi. Kemudian, eh, kemudian memperbaiki siwak, siwak yang tadinya sudah rusak, diperbaiki. Kalau zaman sekarang digunting lagi, dipotong lagi supaya yang rusak dibuang, kemudian ujung yang masih baru, kemudian dibuang kulit luarnya dengan pisau sehingga kulit dalamnya itu bisa digigit atau mungkin dilunakkan dulu dengan pisau dengan apa sehingga siwaknya itu lunak ya. Nah, itu di antara pelajaran yang bisa diambil. Jadi Rafiqul A'la artinya adalah teman dekat sebagaimana di dalam surat Nisa ayat 69. Apa pelajarannya? Bahwa cintanya, kecintaan Nabi Muhammad SAW ya, kepada siwak sampai ketika sakaratul maut, ketika sebelum meninggal dunia, beliau pun menyempatkan diri untuk bersiwak. Dua, boleh menggunakan satu siwak secara bergantian dengan orang lain. Seperti antara suami dan istri atau saudara. Saudara, saudara. Karena air liur, bekas air liur seorang muslim itu suci dan tidak najis. Kecuali jika seseorang mengidap penyakit menular
maka dalam hal ini tidak dianjurkan bergantian menggunakan siwak. Tidak dianjurkan menggunakan siwak yang lembut dan basah supaya tidak melukai gigi bukan mulut. Rafiq, Rafiku, Rafiku, a'la, artinya teman yang di atas sebagai nama yang tersebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illah wa rasulahu wa man yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa khusuna ulaika rafiqa. Rafiqa itu teman ya. Ya, sampai situ dulu. Ada 4 pelajaran dari hadis ke-19. Jadi kita hari ini, para hadirin, sudah membahas 3 hadis. Yang pertama adalah hadis apa namanya, keutamaan siwak, hadis 17. Nanti soal saya susulkan ini hadisnya, saya kopikan. Keutamaan siwak, ya, bahwasanya beliau bersabda, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan siwak setiap sholat. Laula ana syukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Ya, ini mudah bisa dihafal ya. Kemudian hadis yang ke-18 ya adalah karena Rasulullah idza qama minal laili yasusufa bisiwak, menunjukkan keutamaan siwak mobil khusus pada malam hari ketika habis tidur. Ya, ini bahasa ketika bangun tidur. Kemudian yang hadis ke-19 yaitu tentang apa namanya, bersiwak sebelum meninggal. Kecintaan Nabi Muhammad kepada siwak ya sampai ketika sebelum meninggal dunia beliau pun yang diri untuk bersiwak. Dan dibolehkan bersiwak satu siwak untuk beberapa orang ya, yang ketiga makan siwak yang lemah, lembut dan basah supaya tidak melukai gigi dan mulut. Ya. Yang keempat, tentunya terakhir keempat di sini Rafiqul A'la itu menunjukkan ya, dianjurkan kita untuk mengikuti jalannya 4 kelompok ya, teman-teman yang baik, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Karena beliau mengatakan Rafiqul A'la, Rafiqul A'la, ialah kumpulkan aku bersama orang-orang teman-teman yang baik sebagaimana di dalam
surat Al-Nisa 69, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Merekalah orang-orang, karena merekalah orang-orang yang diberikan nikmat Allah sebagaimana di dalam Al-Fatihah. Ya, ya, lima pelajaran aja ya, cukup ya. Kita ya, tiga hadis tentang siwak. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan membahas masih bab toharoh, ya, hadis ke-20 ya, ke-20 tentang masih siwak, tentang siwak. Kemudian hadis 21 sudah masalah, jadi siwak tinggal satu lagi. Kemudian hadis ke-21 itu nanti tentang mashu alal kufaini, bagaimana cara mengusap sepatu ketika dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar, menggantikan mencuci kaki, terutama akhwat ya, akhwat kalau di depan umum tidak mencuci kakinya karena nanti kelihatan, karena kaki termasuk aurat. Maka caranya adalah mengusap kufaini, mengusap sepatu. Jadi tidak usah mengusap apa namanya, tidak usah mengusap kaki, tapi cukup mengusap sepatu. Itu nanti pada pertemuan datang dengan izin Allah SWT. Silakan ada pertanyaan dari akhwat, dari asrama Jadi Bening, ya, dari yang lain silakan. Recording in progress. Silakan ada pertanyaan. Ustadz Afan, kami ketinggalan poin nomor 2 hadis ke-19. Kenapa ketinggalan? Kenapa ketinggalan? Boleh menggunakan satu siwak secara bergantian dengan orang lain, seperti antara suami dan istri atau saudara. Karena bekas ini seorang Islam itu suci dan tidak najis, kecuali jika seseorang mengidap penyakit menular, maka dalam ini tidak dianjurkan bergantian menggunakan siwak. Yang lain,
Nggak ada pertanyaan. Ustadz Alfan, berarti malaikat bisa mencium aroma. Ya, makanya adik-adik harus wangi. Ya. Nanti malaikatnya kalau merasa nggak enak, dia tidak ikut mendekati kita. Tadi kan sudah disebutkan hadisnya, walaupun nggak saya tulis ya, bahwa orang yang makan bawang putih dan bawang merah jangan mendekati masjid karena akan menyakiti, baunya itu akan menyakiti malaikat. Karena malaikat itu merasa jijik dengan bau yang nggak enak sebagaimana manusia juga jijik dengan bau yang busuk. Ya, baik. Nggak ada lagi. Kalau gitu kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan kajian kita atau pelajaran kita hari ini X19 berarti 19 kali bagi 3 berarti 4, 5, 6. Maksudnya 18 ya. Sudah pelajaran ke-6. 6 kali 3, 18. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya terlambat nanti ya. Ini ada bukan mahram. Boleh. Selama itu tidak punya penyakit yang menular. Jadi kenapa yang bukan mahram? Kan sama perempuan. Jangan dengan pacarnya. Ya janganlah. Ya, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki. Udah, itu. Udah, teman.